Salam damai dan sejahtera untuk kita sekalian dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan menyertai kita dan menolong kita dalam beraktivitas. Pada video ini, saya ingin membahas satu topik penting yang berkaitan dengan relasi di antara sesama, terlebih khusus di antara orang-orang yang kita kenal. Saya akan membaca satu bagian penting dari Amsal, pasal yang ke-27 ayat 5 sampai dengan ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Sebelum kita lebih jauh membahasnya, mengulasnya, dan mendapatkan pengajaran dari dua ayat ini, mari kita bersama-sama berdoa, memohon bijaksana, hikmat, pertolongan dari Allah kita, agar kiranya kita mendapatkan pencerahan dan kita dapat menerapkan pengajaran dari dua ayat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam Kristus, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dan firman yang boleh kami renungkan untuk pembelajaran kami dalam membangun relasi yang baik dan benar. Kasihani kami ya Tuhan, oleh Roh Kudus-Mu, kami mendapatkan pengertian dan menjadi pelaku firman, mendapatkan pengajaran dan menerapkannya dalam keseharian kami, terlebih khusus dalam membangun relasi kami dengan diri dan sesama. Kasihanilah kami ya Bapa, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Kristus, kita diciptakan Tuhan tidak sendirian. Dan dari semula kita diberikan kemampuan untuk membangun relasi. Walaupun secara esensial kita punya kemampuan secara individu dalam mengelola bumi, di dalam hubungan dengan Tuhan Allah. Dan juga kita diberikan kemampuan untuk membangun relasi, karena kita tidak mungkin sendirian. Kita diberikan pasangan, diberikan keluarga, dan semuanya itu dimulai dari keadaan kita yang pada diri kita punya natur untuk memiliki relasi. Tetapi kenyataannya, kita memiliki kondisi yang sudah berdosa. Karena relasi kita yang sejatinya dengan Allah sudah rusak, sudah terputus, dan kita lebih mencintai diri kita sendiri, lebih berpusat pada diri, sehingga kita menjadi sentral dari semua apa yang kita lakukan. Rusaknya hubungan kita dengan Tuhan Allah, karena keberdosaan kita, keegoisan kita, keangkuhan kita, itulah yang menyebabkan rusaknya hubungan kita dengan sesama kita. Bahkan dengan diri kita sendiri. Kita tidak mempercayai apa yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita bahkan meremehkan, merendahkan, melecehkan diri sendiri. Sehingga kita juga dengan mudah melakukan itu kepada orang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Kristus, Amsal pasal 27 ayat 5 sampai 6 ini merupakan suatu kenyataan bahwa memang manusia itu rapuh dan penuh dengan kemunafikan. Ada dua bagian yang perlu kita renungkan dari dua ayat ini. Kelompok pertama adalah orang-orang yang mau bersedia ditegur. Dan ada orang-orang yang mau menegur. Kelompok kedua adalah adanya orang-orang yang tampilannya baik, tetapi hatinya busuk dan licik. Tetapi ada juga orang-orang yang hatinya sepertinya situasinya ingin membangun kebajikan, tapi mungkin saja caranya yang tidak baik, tidak etis. Mari kita lihat dan selidiki, dan kita bandingkan atau kita renungkan dengan diri kita sendiri. Kita membangun persahabatan itu biasanya tidak satu hari. Perlu berhari-hari, perlu adanya ujian. Bahkan si setan, orang-orang dunia, bahkan keinginan daging kita sering membuat persahabatan, pertemanan, persaudaraan menjadi renggang, bahkan terputus. Bagaimana kita tetap konsisten menjaga sebuah persahabatan, persaudaraan di dalam Kristus? Tentunya hal yang perlu kita ketahui bahwa manusia mempertajam sesama manusia.
Manusia harus menyadari bahwa yang mengetahui kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan dirinya adalah sesama manusia yang nampak ada di dalam lingkungan kehidupan. Memang adalah benar, firman Tuhan akan menegur kita, Roh Kudus akan menginsapkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman, tetapi keseharian kita yang nampak dengan keberadaan kita di bumi ini, dengan sekitar kita, adalah sesama manusia. Tentulah kita tidak orang yang paling sempurna atau tidak mungkin sempurna karena kita tahu kekurangan, kelemahan, keterbatasan kita. Entah itu fisik kita, entah itu pengetahuan kita, entah itu pengalaman kita, entah itu status sosial ekonomi, dan segala hal yang berkaitan dengan segala kekurangan, keterbatasan, kelemahan kita. Tidak ada seorang pun yang sudah berdosa ini yang sempurna, yang tidak ada kekurangannya, kelemahannya, dan keterbatasannya. Dan saat yang sama, kita ingin melewati atau bebas atau terlepas dari hal itu. Selama kita masih ada di bumi ini dan berada di dalam tubuh yang fana ini, kita akan berhadapan dengan keadaan kita yang seperti itu. Itulah sebabnya, selain dari firman Tuhan yang memberikan kepada kita bimbingan, arahan, selain daripada Roh Kudus yang betul-betul menginsapkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman, dan yang menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran, maka ada orang-orang di sekitar kita yang ditempatkan Tuhan sebagai sahabat, sebagai saudara, sebagai orang-orang yang dekat, untuk menegur. Tuhan Yesus pernah menyatakan bahwa teguran itu berkaitan dengan perlengkapan persiapan karakter kita supaya kita semakin hidup benar, hidup kudus, hidup berkenan di hatinya. Tentu ada strategi dan cara yang baik, yang bijak di dalam menegur diri dan orang lain. Yang pertama, perlu teguran itu tahu jelas apa yang ditegur dan untuk apa teguran itu. Tujuannya, misalnya saja, saya ditegur karena emosional, karena egois, karena tidak memperhatikan orang lain, karena merasa diri baik, benar. Maka teguran itu biasanya selalu ada alasannya. Dan teguran itu seharusnya memiliki sebuah rangkaian peristiwa, bukan tiba-tiba mendadak. Nah, kalau kita mendapatkan teguran atau mendapatkan sebuah peringatan, maka itu baik untuk menjadikan itu sarana memperbaharui diri dengan komitmen untuk hidup makin baik, makin berkenan di hati Tuhan. Caranya, kita mau ditegur atau kita menegur orang dengan prinsip pertama, cinta kasih, kedua, kebenaran, ketiga, keadilan, keempat, kesucian. Prinsip-prinsip ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Caranya, 4 mata, 6 mata, sampai pada waktunya kita menegur bersama-sama. Dan ada baiknya teguran itu di dalam satu komunitas persekutuan orang percaya untuk tujuan supaya orang yang ditegur atau saya yang ditegur mengalami pembaharuan dan kemajuan di dalam iman dan karakter agar menghasilkan buah. Buah yang baik, yang benar, dan yang suci. Buah yang dapat dinikmati dan dampaknya terhadap orang lain itu betul-betul berkenan di hati Tuhan. Bagaimana kita menegur 4 mata, 6 mata, atau menegur bersama? Tentunya dengan tujuan kita harus mendudukkan persoalannya secara objektif, lalu kemudian kita memberikan solusi. Nah, saya misalnya yang ditegur, harus mempunyai sikap hati teachable heart, hati yang mau belajar, hati yang mau dididik sebagai seorang murid. Karena teguran itu adalah guru untuk kita, suatu bimbingan untuk kita. Kalau tidak ada orang yang menegur, kesalahan kita, kekurangan kita, kelemahan kita, berarti kita tidak ada di dalam cinta kasih. Atau kita tidak mencintai kebenaran, kebaikan, keadilan. Justru dengan kita ditegur atau menegur, cinta kasih agape itu terlihat jelas. Masih ingat kisah bagaimana Yesus Kristus Tuhan kita menegur Paulus dengan kalimat yang penting. Paulus, atau kata yang tepatnya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ini teguran langsung dari Tuhan Yesus. Dan Paulus atau Saulus ini berkata, kapan? Atau dengan cara apa saya menganiaya engkau, Tuhan?
Lalu Tuhan dengan secara jelas dan memberitahu dengan pengertian yang Paulus atau Saulus ini ketahui, yaitu penganiayaan terhadap gereja Tuhan, umat. Dengan teguran itu, Saulus disadarkan oleh Roh Kudus dan mengalami suatu hidup yang baru. Bagian yang kedua contohnya misalnya adalah Petrus. Tuhan pun menegurnya dengan suatu pernyataan yang tegas ketika Petrus dengan lantang mengatakan, "Aku tidak akan mengkhianatimu. Aku tidak akan meninggalkanmu." Tapi Tuhan mengatakan, "Petrus, aku sudah berdoa untukmu. Dan ketahuilah, sebelum 3 kali ayam berkokok, engkau telah menyangkalku 3 kali." Nah, teguran itu penting untuk Petrus, dan Petrus ditegur lagi. Setelah Kristus bangkit dari kematian, dia datangi Petrus dan dia ditegur dengan kata yang penting. "Apakah engkau mengasihiku, Simon?" Ini untuk membawa kembali Petrus kepada Tuhan dengan panggilannya yang mula-mula menggembalakan domba-domba yang Tuhan bawa kepadanya, untuk dibawa kembali kepada Tuhan. Jadi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Kristus, kalau ada teman, saudara, keluarga, kerabat, siapapun yang menegur kita dengan objektif, dengan solusi yang baik, berterima kasihlah kepada orang-orang itu, dan bersyukurlah kepada Tuhan Allah. Karena kasih mereka tidak pura-pura, tidak untuk kepentingan diri, tidak untuk menghakimi, tidak untuk menjatuhkan, tidak untuk meruntuhkan iman, tetapi justru untuk menunjukkan cinta kasih. Mengapa orang tua perlu menegur anak-anaknya yang melakukan hal yang buruk, yang tidak pantas, yang tidak benar? Karena orang tua mengasihi anak-anaknya, supaya anak-anaknya mendapatkan pembelajaran dan masa depan yang lebih baik dari orang tua itu sendiri atau dari masa sekarang. Mengapa guru atau dosen atau pengajar menegur murid-muridnya yang malas, yang tidak mengerjakan tugas tanggung jawabnya? Bukan untuk kepentingan guru atau dosen atau pengajar, tetapi untuk kepentingan muridnya, siswanya, peserta didiknya, agar mereka memiliki pengertian, pengetahuan, pengalaman hidup sebagai seorang murid yang belajar memahami kehidupan ini dan kemudian mendapatkan yang namanya pengalaman di masa yang akan datang sebagai modal kehidupan dia. Jadi, Bapak, Ibu, dan Saudara, berterima kasihlah kalau kita ditegur. Bersyukurlah kepada Tuhan Allah kalau kita ditegur. Itu menggambarkan kita betul-betul dikasihi Tuhan Allah. Kalau dibiarkan dan pembiaran itu terjadi seperti kepada Yudas Iskariot. Tidak ada teguran, tidak ada doa, dan Tuhan mengatakan, "Lakukan menurut kemauanmu sendiri." Itu namanya pembiaran. Itu sungguh sangat menakutkan. Tidak ada lagi teguran, tidak ada lagi nasihat, tidak ada lagi pengarahan. Berarti sudah tidak ada lagi yang kontrol, yang kendalikan. Lepas dari kendali. Menjadi liar, tak berhikmat, dan akhirnya melakukan hal yang buruk. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Kristus, firman ini penting untuk kita renungkan. Tetapi harus digarisbawahi, menegur bukan untuk menjatuhkan, atau meremehkan, melecehkan, membanding-bandingkan. Menegur untuk membawa orang lain itu kembali kepada Tuhan. Ditegur berarti kita siap untuk mendapatkan pengajaran yang terbaik. Bagaimana kalau Tuhan menegur dengan keras? Ada banyak cara Tuhan menegur dengan keras. Karena Tuhan telah menjadikan kita sahabatnya. Maka ia tegur kita. Ada macam cara menegur Tuhan. Dengan sakit, dengan kesulitan sosial ekonomi, dengan segala kegelisahan di hati. Tapi kalau kita berserah, bergantung kepada Tuhan, waktu ada teguran, maka kita mendapatkan manfaatnya dan kita makin maju di dalam menghasilkan buah bagi kemuliaan.
Di pihak lain, yang saya sudah katakan di ayat 6 dikatakan seorang kawan memukul dengan maksud baik, tapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Ada orang-orang yang nampaknya mengasihi kita, tidak peduli dengan kita. Mau kita jalannya serong atau lurus, mau kita mengalami kendala atau sukses, dia tidak peduli, tidak memperhatikan kita. Sama kalau kita pun melakukan itu kepada orang lain. Sudah jelas kita tahu bahwa di depan dia ada lubang yang akan menghancurkan masa depan. Tapi kita cuek, masa bodoh, tidak peduli, tidak perhatikan, tidak menariknya dari kemungkinan ia jatuh ke lubang. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, itu bukan sahabat, itu bukan saudara seiman. Itu orang-orang yang jauh dari cinta kasih Tuhan. Egois, mementingkan diri sendiri. Karena cari aman. Banyak orang yang cari aman dalam pencapaian-pencapaian karirnya. Cari aman, nggak mau berkata yang jujur dan apa adanya. Sehingga dia dianggap orang yang tidak disebut troublemaker. Kenapa? Nggak mau dia mengkritik, nggak mau dia berbicara terus terang. Yang penting adem dan ya cari aman. Itu yang sering terjadi, bukan? Terlihat kan? Bapak Ibu Saudara dan saya juga pernah mengalami kan? Ada orang-orang yang di sekitar kita kelihatannya sahabat, kelihatannya teman, kelihatannya saudara, tetapi cari aman. Betapa sedihnya, bukan? Kita sih tidak berharap orang itu menolong kita, tapi kita tahu bahwa orang itu mengamat-amati kita dan membiarkan begitu saja. Sama seperti ayat ini mengatakan, orang itu kelihatannya mengasihi, orang itu kelihatannya memberikan sesuatu perhatian, mencari aman, lalu kemudian kita tidak dikasih nasihat. Sama seperti Bapak, Ibu, dan Saudara. Kalau kita tahu ada teman, sahabat, saudara, atau mungkin orang yang kita tidak kenal, kita tahu itu kesalahan, kita biarkan itu namanya kita tidak dipenuhi cinta kasih. Misalnya, sudah jelas ada kesalahan dari orang itu. Tapi daripada ribut, daripada dianggap saya mencampuri urusan orang itu, ya sudahlah, saya diam saja. Padahal tahu loh bahwa perbuatannya itu tidak benar, bahwa perilakunya itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tapi daripada nanti jadi bahan perguncingan, apa urusannya dirimu dengan diriku dan sebagainya. Sehingga kita mendiamkannya, membiarkannya. Lalu pada suatu ketika kita tahu orang itu akhirnya jatuh, kita hanya berkata, "Kan sudah saya katakan jangan begitu, kan sudah saya beritahu jangan begitu." Kapan dilakukan itu? Tidak pernah, itu hanya di dalam benak saja, tapi tidak pernah ada action untuk menegur. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Kristus, inilah di dalam membangun relasi. Tidak mudah, begitu tidak mudah. Kadang yang dekat itu adalah musuh paling kejam. Yang jauh itu justru sahabat yang paling dekat. Ya maunya yang jauh maupun yang dekat itu sahabat. Tetapi faktanya, kadang-kadang yang dekat ini yang menjatuhkan, meruntuhkan, melemahkan, bahkan membuat kita tak berdaya. Apalagi kalau dia cari muka, cari keuntungan dari kekurangan-kekurangan kelemahan kita. Orang seperti itu jauhkanlah dari persahabatan kita. Maka pemazmur mengatakan benar, jangan ikut dalam kumpulan pencemooh. Artinya orang-orang yang seperti itu, yang kelihatannya nampak seperti orang yang mengasihi, atau dia begitu antusias, begitu memberikan perhatian, padahal dia mencari celah, mencari cara untuk kita dijatuhkan. Ini sama seperti sahabatnya setan, yang cari-cari cara untuk menjatuhkan, melemahkan, merendahkan, meremehkan. Ayat ini memberikan kesan kepada kita, pembelajaran bahwa teguran itu indah kalau dilakukan dengan cinta kasih, dan cinta kasih itu mulia kalau kita tidak membiarkan orang berbuat dosa. Demikian juga kita bersyukur kalau ada teman-teman kita yang begitu keras mengkritisi kita, lalu kemudian kita bersuka cita mendapatkan kritikan-kritikan, masukan-masukan, dan saran-saran yang keras, karena itu memberikan kita peluang untuk menjadi orang-orang yang lebih baik dari sebelumnya. Kiranya renungan dan pemikiran yang saya sudah sampaikan untuk kita sekalian dapat bermanfaat, dapat berguna untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Bapak terima kasih untuk kitab Amsal pasal 27 ayat 5 sampai 6 mengenai teguran dan cinta kasih. Tuhan tolong kami, tegur kami, berilah kepada kami nasihat dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami tetap berada di dalam rancangan-Mu, kehendak-Mu, dan kami hidup di dalam cinta kasih. Ya Bapa, kasihanilah kami. Karena cinta kasih-Mu lah kami Engkau hajar sebagai anak yang membutuhkan bimbingan, sebagai sahabat yang memberikan suatu sikap untuk mau diajar oleh Tuhan. Tolonglah kami. Ya Roh Kudus, bimbing, arahkan, pimpin kami supaya kami diinsafkan lagi akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ajarlah kami juga bersikap bijaksana ketika menegur, menasihati, memberikan bimbingan kepada siapa saja dengan hikmat dan pertolongan Roh. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami, mohonkan itu kepadamu, ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat penebus kami yang hidup. Amin.